Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 387 Ketakutan. Mendengar ini, Feng Jiu tertawa dan berkata, mereka tidak perlu ditakutkan. Begitu aku memikirkan rencana, aku akan menghabisi mereka. Terkejut, Feng Xiao dan Guan Xilin menjawab, menghabisi mereka. Mereka berdua adalah kultivator bela diri. Aku khawatir membunuh mereka tidak akan semudah itu. Tentu saja, mereka juga sampai pada kesimpulan ini, tetapi mereka belum mencapai solusi yang pasti. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa, dan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka dengan satu serangan, yah, itu adalah risiko yang tidak ingin mereka ambil. Ya, aku tahu. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan repot-repot dengan apapun yang tidak bisa kutangani, katanya sambil tersenyum dan berdiri. Percakapan mereka berlanjut, dan mereka membahas hal-hal lain. Baru ketika hari mulai senja, Feng Jiu dan Guan Xilin keluar dari kamar dan berencana untuk pulang, dia dipanggil. Nona muda. Feng Jiu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah 8 pria dan 7 pengawal Feng yang berdiri di belakang mereka, lalu berkata, apakah ada masalah? Pria-pria setengah baya itu saling memandang ketika salah satu dari mereka mencondongkan badan, melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, lalu tertawa dan berkata, mereka ini orang-orang yang mengaku setia. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, ucapannya disela. Itu bisa menunggu, kata Feng Jiu sambil melambaikan tangan dan meninggalkan halaman bersama Guan Xilin, meninggalkan mereka dalam keadaan cemas. Terkejut dengan ini, ketujuh pengawal Feng merasa malu dan agak terkejut. Orang-orang ini bergegas ke sini untuk menyatakan kesetiaan mereka kepadanya, tetapi sebaliknya, Feng Jiu tidak ingin berurusan dengan mereka. Apakah mereka tidak cukup baik untuknya? Apakah dia pikir mereka tidak mampu melakukan tugasnya? Memikirkan hal ini, rasa malu dan malu menghilang dari wajah mereka, hanya untuk digantikan oleh kekhawatiran dan kekhawatiran. Tuan, katakan pada kami, apakah kami tidak cukup baik untuk nona muda? Kikang bertanya dengan gugup, karena sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Merasa sedikit khawatir. Gerutu salah satu dari mereka yang menatap tajam ke arah mereka masing-masing dengan tatapan tidak simpatik, sambil berkata, jika nona muda tidak menginginkanmu, dia dapat menggantikan kalian semua dengan menjentikkan jarinya. Dia selalu dapat memilih orang lain di antara pengawal Feng. Apa? Kau tidak bermaksud begitu, kan? Tanya salah satu dari mereka. Mendengar ini, beberapa dari mereka tampak hampir menangis. Mereka telah bekerja keras hanya untuk mendapatkan pangkat, tetapi kemudian digantikan begitu saja. Siapa yang tidak akan marah? Tidak bermaksud apa? Luo Yu menguap sambil berjalan ke halaman. Dia telah tidur sejak dia kembali tetapi mendengar bahwa nyonya telah kembali. Melihat sekeliling halaman dan melihat seringai di wajah gurunya, rekan-rekan muridnya, dan semua paman tua yang cemberut ini, Luo Yu tiba-tiba gembira. Wah, ada apa, teman-teman? Tanyanya, apa yang membuat kalian semua begitu sedih? Guru Luo Yu terkekeh, berkata, paman bela dirimu mengomeli mereka karena kepala mereka yang tebal. Selama ini, mereka tidak pernah menyatakan kesetiaan mereka. Sekarang setelah mereka bersemangat untuk melakukannya, nona muda menepis mereka semua. Sambil menatap Luo Yu, dia berkata, jika kamu sudah beristirahat, awasi nyonya dengan ketat. Jangan tertidur. Saya tahu. Jangan khawatir, Tuan. Kata Luo Yu. Sambil menyeringai, dia bertanya, bagaimana dengan nyonya? Dia tidak ada di sini. Dia baru saja pulang, kata gurunya. Baiklah, aku akan kembali besok, katanya sambil tersenyum. Sambil melirik Fan Lin dan yang lainnya, dia menyeringai dan berkata, ada apa? Seharusnya kau mendengarkanku lebih awal, ya. Ketujuh orang itu menggerutu satu sama lain dan melotot ke arahnya. Itu saja yang akan kukatakan pada kalian. Sebaiknya kalian cari alasan yang bagus agar nyonya tetap tinggal bersama kalian selagi masih ada kesempatan. Sombong sekali ya. Ejek salah satu dari mereka, yang segera mengarahkan tendangan, namun Luo Yu berhasil menghindarinya dengan mudah.